على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pada kesempatan yang sangat mulia ini mengkaji satu tafsir Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 264. Hubungan antara amal dan keikhlasan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Betapa indahnya panggilan ini, nida li tashrif. Jadi Allah ketika mengajak kita memanggil dengan panggilan kemuliaan, diangkatnya martabat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sebagai lutfan, rasa lembutnya Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan, menggagalkan amal ibadah kalian, sedekah kalian dengan al-manni wal adha. Jadi dua terma ini, dua istilah ini barangkali orang tidak sengaja atau tidak sadar mengerjakannya. Dan dua terma ini telah membatalkan pahala sedekah. Apa makna al-manni? Al-manni adalah menyebut-nyebut sedekah infak yang pernah diberikan. Mungkin orang dahulu ketika dia tidak punya, atau ketika dia bersekolah, kita pernah memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ketika orang ini berhasil, kita sebut kembali apa yang pernah kita berikan itu, mengungkit kembali kebaikan kita kepadanya, namanya al-man. Jadi biasanya orang kalau sudah marah, emosional kepada orang tersebut, atau yang orang itu tidak pernah lagi menghiraukan kita, kita sebut bahwa kita pernah berbuat baik dulu kepada dia. Dan itu adalah al-manni yang membatalkan pahala sedekah. Walaupun besar jumlahnya, miliaran hartanya, akan Allah nolkan. Allah nolkan. Yang kedua al-adha. Al-adha apa? Sesuatu yang menyakitkan orang yang menerimanya. Mungkin dengan ucapan, mungkin dengan perkataan, mungkin pernah kita sampaikan kepada orang lain, dan itu menyakitkan orang yang menerimanya, maka sedekah itu dianggap tidak memiliki nilai apa-apa. Ini poin yang pertama. Jadi jemaah rahmati Allah, kalau ada sedekah dan kebaikan, segera lupakan kebaikan kita. Tapi kalau kebaikan orang kepada kita, jangan pernah kita melupakannya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kebaikan kita segera lupakan. Kebaikan orang catat baik-baik agar kita bisa berterima kasih kepada orang lain. Karena kaidahnya adalah man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha. Orang yang tidak mengucapkan terima kasih kepada orang lain sama dengan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Sama juga orang yang berinfak sedekah tapi dengan menampakkan amal ibadah sedekahnya kepada orang lain untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan penghormatan, untuk disebut ia sebagai orang yang dermawan. Dan itu adalah satu penyakit hati. Tidak ada yang tahu apakah itu ada tidak sama kita. Kita sajalah yang lebih tahu. Kalau kita ingin beramal lalu kita ingin dipuja oleh orang lain, maka itu adalah riya. Imam Al-Qurtubi memberikan satu definisi yang sangat bagus. Beda antara ikhlas dan riya itu bagaimana kita nilai. Ini enggak boleh nilai orang. Cara menilai diri kita sendiri. Kata beliau, bila orang beramal di depan orang sama dengan di belakang orang, sama dengan orang yang ikhlas. Makanya kita di belakang orang salatnya 5 menit. Di depan orang juga 5 menit. Itu ikhlas namanya kata beliau. Tetapi bila ada orang yang di belakang orang 2 menit, di depan orang 5 menit, ini menunjukkan ada benih-benih penyakit riya. Jadi kita boleh menilai diri kita. Apabila di belakang orang jauh lebih panjang salatnya, ini tentu keikhlasannya lebih luas lagi. Jemaah rahmatullah. Penyakit yang satu ini penyakit yang tidak ada yang tahu.
karena dia tersembunyi dalam dada kita. Maka ar-riya itu Nabi menyamakan dengan orang yang berbuat syirik kecil. Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Yang sangat aku khawatirkan kepada kalian adalah berbuat syirik kecil. Kalian tidak akan menyembah batu. Kalian tidak akan menyembah kayu. Tapi apa yang lebih khawatirkan? Kita berbuat tapi kita peruntukkan untuk orang lain. Kita ingin dipuji oleh orang lain. Kita mengharapkan sanjungan orang lain. Senang kita kalau orang lain menyanjung kita. Senang itu menunjukkan bahwa kita belum bisa memurnikan peruntukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jemaah yang paling penting dalam hidup kita. Kita penting banyak beramal. Seperti itu penting banyak menabur nilai-nilai keikhlasan. Allah mengumpamakan contoh amal yang tak berguna itu adalah فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Jadi Allah mengumpamakan seperti Safwan. Safwan ini adalah jamak jenis dari Safwana. Apa Safwan itu? Safwan itu batu yang mulus. Safwan. Disebut dengan Safwan dari kata safa, jernih. Ya. Jadi batu ini jernih bersih. Lalu di atasnya itu banyak debu-debu, banyak tumpukan tanah-tanah dan subur dia. Bila musim hujan yang rintik-rintik subur dia. Tapi fa'asabahu wabilun. Bila datang banjir besar atau hujan yang deras, tanah yang tadi bertanah itu akan bersih, tidak meninggalkan apa-apa. Fatarakahu salda. Salda itu adalah jadi batu keras yang tidak meninggalkan apa-apa. Itulah umpama orang yang beramal. Walaupun banyak sekali amalnya dalam dunia ini. Tetapi karena keikhlasannya itu tidak bisa dia bangun dalam dirinya. Maka di penghujung hidupnya, maka dia tidak meninggalkan apa-apa. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ayat ini menghantarkan kepada kita harus banyak beramal seperti kita harus banyak berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan adalah satu benih yang kita tanam dalam diri kita. Bila kita tidak akan terganggu orang puji dan orang caci. Apakah orang sanjung kita, apakah orang caci kita, ibadah kita tetap stabil, maka kita sedang meneguhkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang tidak ikhlas itu adalah orang yang tidak istiqamah. Ibadahnya kadang-kadang sangat semangat, kadang-kadang tidak semangat. Itu menunjukkan ada benih-benih kita punya penyakit riya, penyakit kemunafikan. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan beberapa konsep ini kepada kita agar jangan pernah ada amal ibadah kita ini kemudian digerogoti oleh penyakit riya yang pertama, yang kedua penyakit al-manni wal adza. Al-manni, kita mengungkit-ungkit kebaikan kita masa lalu. Al-adza, menyakiti orang yang kita berbuat baik kepadanya. Pada ujung ayat ini Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan membimbing orang-orang atau kaum orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang yang kufur kepada Allah, dia tidak berharapkan Allah. Sedangkan orang yang beriman sedikit pun amal yang dia kerjakan, dia berharap Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berharap manusia, pasti kita akan kecewa. Kalau kita mengharapkan Allah Ta'ala, tidak pernah ada amal yang kecewa. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sedikit apapun yang kita berbuat kepada Allah, kita akan mendapatkan balasannya. Sedikit apapun kejahatan yang kita berbuat pun kita akan melihat amalnya. Maka oleh karena itu, marilah kita menaburkan benih keikhlasan dalam hidup kita. Berbuatlah sesuatu kebaikan dan lupakan kebaikan itu yang pernah kita berbuat. Terus kita berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Hari ini adalah hari-hari di mana kita perlu banyak pengabdian. Teman-teman kita yang berada di sana
Allah uji dengan musibah banjir. Maka infak sedekah kita terus kita mengirimkannya. Tapi setelah kita kirim, lupakan itu. Maka kirim lagi sedekah yang lain. Untuk apa? Agar itu biar Allah nanti yang menghitung. Jangan kita yang menghitung. Karena hitungan kita tak seberapa. Tapi hitungan Allah, Allah akan menggandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah yang akan mengadakan 1 jadi 100, 100 jadi 700, dan Allah terus akan melipat gandakan amal ibadah itu untuk kebaikan kita dan sebagai modal untuk menjadi kuota orang penghuni surga insyaallah di yaumul mahsyar kelak nanti. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.